Tuhan Yesus berkatin. Ya, demikianlah Mazmur Tuhan. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah dalam hadiratnya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah yang menyediakan kita umat kepunyaannya, dan kita ini adalah kawanan domba gembalaannya. Masuklah ke pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dengan pujian namanya. Sebab kasih setia Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan itu tetap turun-temurun. Amin. Ya, shalom semuanya. Selamat datang Pastor Gunawan bersama istri yang mau melayani kita di tempat ini. Biar kita semua terus mau menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Untuk itu saya undang untuk bangkit berdiri. Walaupun cuaca hujan, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Kita mau bergerak sedikit bahwa Yesus kita Yesus yang ajaib. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamat, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Amin. Yesus kita Yesus yang ajaib. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus dengan semangat katakan, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Amin. Yesus ajaib buat kita semua. Amin. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat untuk kita, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus. Dengan imanmu katakan, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib dan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Amin. Dia berkuasa, berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ada mujizat, ada mujizat. Katakan, ada mujizat. Ada, sekali lagi dengan iman kita, ada mujizat,
ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus kita Yesus yang ajaib, amin. Oleh sebab itu kita mau terus merasakan mujizat dari Tuhan, karena Tuhan menjadi gunung batu dan kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, amin, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Terus bersyukur Tuhan kepada Engkau. Sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari kami. Mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kemuliaan Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kita, Yesus yang dahsyat, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ada kerajaan Tuhan di tempat ini, amin. Kami percaya Tuhan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu
jadilah di bumi seperti di surga. Biarlah penyembahan kami pada saat pagi hari ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan, Engkau Raja yang kami muliakan. Kerajaan-Mu datanglah, Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti. Kerajaan-Mu datanglah, oh Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, di bumi seperti di surga. Katakan muliakanlah Raja segala raja, muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara, penguasa di udara, di runtuh. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, tegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara, di runtuhan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadi. Saya untuk makin berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Di surga kerajaan-Mu, terima kasih Tuhan. Muliakan nama-Mu, karena segala raja, penguasa di udara, di runtuhan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan atas kita. Kerajaan-Mu, muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara, di runtuhan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan. Dengan imanmu katakan, muliakanlah Raja, Tuhan. Tuhan Yesus diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Katakan muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara, di runtuhan. Biarlah nama Tuhan, biar hadirat-Mu yang nyata di tempat ini Tuhan. Muliakan Raja, muliakanlah Raja segala raja,
Raja, penguasa di udara, diruntuhkan dengan penyembahan kami Tuhan. Nah Tuhan, ditegakkan sekarang kemuliaan kuasa-Nya atas. Muliakanlah Raja, segala raja, menguasa di udara, diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan-Nya atas kita. Kita masuk kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti ada tahta suci surga. Kita masuk tahta, kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha. Kita masuk, siapkan hatimu untuk menyembah. Kita masuk, ini kami Tuhan, tahta suci-Nya, bersama para malaikat. Kami mau menyembah Engkau bersama malaikat di surga Tuhan. Mari puji Yesusku, kita masuk, kita masuk hadirat-Nya Maha. Kita masuk, kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, dengan iman kita katakan kita masuk, kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Siapkan mulutmu untuk berkata, Yesus berada di tahta suci-Nya. Yesus
Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha. Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Tuhan, Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau masuk takhta suci-Mu, Jesus. Glory, 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 Tuhan, haleluya, haleluya, masuk hadirat-Nya Maha Kudus, Maha besar, Engkau Yesus. Mari sembah Dia, tinggikan Yesus. Hosana bagimu, Hosana bagimu, Tuhan. Nikmati hadirat-Nya, kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu, glory bagimu. Hadirlah Engkau Tuhan melalui kuasa-Mu, kuasa yang kudus yang menjaga kami para malaikat surgawi. Oh, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya. Hosana. Ini kami Tuhan, ini kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hosana, Hosana bagimu. Kita masuk takhta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Masih di dalam posisi menyembah Tuhan, kita mau katakan, kita masuk, kita masuk Yesus. Biar hadirat Engkau kami nikmati pada pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau disenangkan dari tempat ini ya Bapa. Nikmati hadirat Tuhan. Dan kau lihat kiri kanan, ada jamaah Tuhan, ada jamaah Tuhan bekerja untuk kami Yesus. Yesusku, kami mau terus lagi menyembah-Mu Tuhan. Jangan kau lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau katakan Engkau yang kami sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kalau Engkau
menyembah Yesus, sembah Dia dengan lidah bibirmu. Kalau engkau menyembah Yesus sebagai Tuhanmu, sembah Dia pada saat pagi hari ini. Di saat kita menyembah Yesus, ada mujizat yang Tuhan Yesus berikan. Bahwa Yesus yang ajaib, ada keajaiban yang berlimpah Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi untuk menyembah-Mu. Praise the Lord. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Biar musik memuji Tuhan, mari kita sama-sama menyembah Dia. Biar firman Tuhan itu menjadi kekuatan untuk kami. Glory bagimu, sembah Dia. Kalau Yesus Tuhan kita, sembah Dia dengan lidah bibirmu. Kita akan merasakan ada mujizat yang Tuhan Yesus berikan. Ada keajaiban, ada kelimpahan terjadi di tempat ini. Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Ini kami, Kau lihat kami Tuhan. Kami katakan Engkau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Yesus Sang Penyelamat yang kami sembah. Glory bagimu. Katakan pada Yesus apa yang kau ingin katakan, yang kau ingin ucapkan pada Yesus kita. Yesus Kristus sebagai juru selamatku. Terima kasih untuk kami Bapa. Terima kasih untuk tahun yang baru ini Tuhan. Di tahun 2026 ini ya Bapa, kami percaya ada keajaiban yang Yesus berikan. Ada mujizat yang Tuhan sudah sediakan. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau kami sembah, Kau ku sembah, karena Kaulah Tuhan. Kau yang layak terima pujian dan sembah, hormat dan kuasa dari kekal hingga kekal. Kami menikmati hadirat-Mu dan kami bersyukur Kau hadir, Kau bertahta atas pujian dan sembah umat-Mu.
kasih Tuhan. Kau disukakan atas pujian kami, dan saatnya kami hendak menikmati keajaiban kuasa firman. Kasihani kami orang yang berdosa ini. Kasihani kami oleh belas kasihan-Mu yang besar. Ampuni kami oleh kerahiman-Mu yang kudus, dan kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu yang mulia, sehingga kami layak dan pantas di hadapan-Mu Bapa. Menikmati kebenaran firman-Mu, ambil alih pemberitaan firman oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba yang beritakan kami, mendengarkan sama-sama kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjelikan mata telinga rohani kami, membajak tanah hati kami agar menjadi lahan yang subur. Dan sebenarnya firman-Mu ditaburkan boleh bertumbuh berbuah-buah dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, doa kami alaskan hanya di dalam nama Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dengan ucap syukur. Yang percaya berkata amin. Ya, shalom, silakan duduk. Makasih untuk pasukan tempur yang sudah menggarap atmosfer di atas ya kita. Saudara, hari ini sebenarnya udah banyak seringkali Pak Petrus, saya udah gak usah perlu kenalan lagi ya, sudah kenal beberapa kali. Pak Petrus bicara tentang Kingdom of God. Nggak tahu ya, saya tahu memang Tuhan mempertemukan saya di tempat ini, karena visi ini saya dapat dari sejak COVID. Makanya saya kemarin mendirikan organisasi namanya Kingdom Family. Ya, Kingdom Family. Kingdom Family Indonesia. Ya, itu masih berjalan sampai saat ini. Ya, saya serahkan ke rekan-rekan hamba Tuhan. Terus saya juga mendirikan Peduli Misi Desa, Pak Petrus tahu ya. Jadi saudara, berbicara dengan Kingdom Family, kerajaan Allah itu apa? Sebenarnya kita ini udah di dalam kerajaan Allah. Dunia ini walaupun jatuh dalam dosa, dunia ini menjadi bagian dari kerajaan Allah. Makanya doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tapi bumi memang perlu diperbaharui karena sudah jatuh dalam dosa dan menjadi terkutuk. Ya. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kalau disebut kingdom itu apa tuh? King dominion. Wilayah kekuasaan kerajaan. Di mana tempat apapun yang kita bisa lihat yang bukan atau tidak dijadikan diciptakan oleh Allah. Betul apa betul? Semua diciptakan oleh Dia. Berarti kalau semua diciptakan oleh Dia, semua itu ada di dalam kuasa dominannya, ya, kerajaannya. Cuman memang dunia ini tadi saya bilang, rancangan Tuhan terhadap manusia, Adam gagal sehingga dunia ini menjadi jatuh dalam dosa dan terkutuk. Saudara, untuk bisa memahami dan menghidupi kerajaan di dalam kerajaan Allah, ya, kita harus mengalami perubahan cara pikir kita. Roma pasal 12 ya, ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu membedakan apa kehendak Allah, apa yang baik dan sempurna. Betul? Tanpa perubahan, saya bilang kita nih warga kerajaan surga, jelas ya. Dalam Filipi dikatakan keluargaan kita itu keluargaan surga. Yakin coba kiri kanannya, kamu tuh bukan warga Bogor gitu. Kamu aslinya warga surga. Cuman dibuang terdampar di Bogor. Saya terdampar di Karawaci. Ya. Tapi kewargaan kita adalah warga kerajaan surga. Hal ini saya ilustrasikan saudara ya, pernah saya ilustrasikan, nggak tahu di tempat ini.
Cerita singkatnya, ada sebutir telur Raja Wali ditemukan di tengah hutan. Karena nggak ada induknya, telur ini dititipkan dia bawa pulang ke rumah, dititipkan di induk ayam. Singkat cerita, menetaslah semua, tapi kan beda satu ini, ya kan? Yang lainnya. Tapi karena dia ditetaskan di induk ayam, gaya hidupnya sama seperti ayam. Walaupun dia Raja Wali, kukunya panjang, tubuhnya besar, anak ayam kore-kore cari cacing, dia gak sama gitu, cari cacing. Jadi gaya hidupnya ikut, induknya ke sono dia ikut ke sono, induknya ke sini dia ikut ke sini. Jadi persis seperti anak ayam. Coba kiri kanannya Raja Wali apa anak ayam, coba lihat. Sebelum burung Raja Wali ini sadar, begitu dia tumbuh dewasa, dia lihat di atas ada binatang, ada burung yang bisa terbang ke sana sini, melebarkan sayapnya. Dia melihat, oh, kok saya lebih mirip yang di atas daripada anak ayam, dia bilang. Akhirnya dia coba kepak-kepakan sayap, kok ringan badan saya. Singkat cerita, dia bisa terbang. Akhirnya dia terbang tinggi, dia bersatu dengan kawanan. Dia Raja Wali apa anak ayam? Raja Wali. Kita adalah warga surga. Kita memang menetasnya di bumi. Di bumi yang berdosa. Kalau saudara tidak mengalami perubahan akal budi seperti Roma 12 ini, saudara akan mati seperti anak ayam. Anak ayam di mana-mana saudara bisa temuin mati. Tapi burung Raja Wali nggak pernah kita ditemuin oleh manusia ada bangkainya. Karena dia tinggalnya di gunung-gunung tinggi, di tempat tersembunyi yang jarang orang tahu. Amin. Kita adalah warga kerajaan surga. Kita adalah Raja Wali, bukan anak ayam. Kalau saudara dan saya tidak berubah mindset pikirannya bahwa saya adalah warga kerajaan surga, ya saudara akan mati seperti anak ayam. Akan mati sebagai anak ayam. Ya, jadi kita harus berubah, saudara. Tadi dikatakan bahwa kerajaan Allah itu berbeda. Banyak orang sulit memahami kerajaan Allah. Kita lihat ayatnya deh ya, supaya ntar nggak percaya kayak. Ya, kita lihat di dalam Lukas pasal 17 ayat 20. Lukas 17 ayat 20. Bisa? Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya apa? Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, sehingga sulit bagi orang untuk melihat itu. Tanda-tandanya nggak ada. Makanya bangsa Israel sampai saat ini belum percaya sama Yesus. Betul? Kenapa? Karena pada saat itu yang dia minta, dia doakan kepada Allah adalah dia pengen diberi juru selamat yang gagah lebih sakti dari Sun Gokong untuk melawan kekaisaran penjajah Roma. Betul kan? Itu yang diharapkan sampai saat ini. Akan datang orang yang perkasa seperti Sun Gokong, dibabat semua musuhnya, mati semua. Itu mindsetnya. Tapi yang datang adalah Yesus di kandang domba yang disalibkan. Nah, ini tanpa tanda lahiriah, mindset kalau kita nggak berubah, kita nggak bisa melihat kerajaan Allah. Pada saat Yesus disalib, oh, dia lahir kok di kandang domba. Nggak mungkin seorang perkasa Tuhan juru selamat di kandang domba. Itulah, belajarlah padaku sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Dia bicara tentang kerendahan hati. Catat kerendahan hati. Kedua, pada saat Petrus mau ditangkap oleh prajurit, ya, Petrus cabut sama murai, potong telinga prajurit. Betul? Buntung nggak? Buntung. Dan pada saat itu Yesus bilang, jangan main pedang. Kalau kau main pedang, kau akan mati oleh pedang. Apa kau sangka aku nggak sanggup
memerintahkan pasukan bala tentara surga untuk melenyapkan semua orang ini. Tapi bukan itu. Dan Yesus mengambil telinga itu, ditempel ke prajurit itu. Nyambung nggak? Boleh, hebat. Coba Petrus suruh nyambung, kasih lem uhu, kasih lem Korea. Nyambung nggak kira-kira saudara? Nggak nyambung saudara, betul? Siapapun juga nggak nyambung. Karena apa? Yesus bisa nyambung pulih lagi. Karena apa? Dia Tuhan. Ini luar biasanya. Tanpa tanda-tanda, tapi dampaknya kelihatan. Yesus sejak lahir, bala tentara surga bernyanyi, iya kan? Bersorak-sorai bersama para gembala. Pada saat dia dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun, betul? Pada saat dia disalib, gempa bumi gelap gulita selama 3 jam. Ini kalau bukannya Tuhan nggak mungkin. Yesus walaupun di tengah kerendahan hati, tapi dia bisa lihat, dia punya kuasa. Amin. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam apa ayatnya, tolong baku bukain ya, 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Pasal 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Nah, baca satu-satu. 1, 2, 3. Sebab nah ini kata Pak Prabowo, jangan omon-omon, iya kan? Kerajaan Allah pun bukan dari perkataan, tapi dari kuasa. Yesus gak banyak bicara, tapi alam berbicara. Karena apa? Pada saat apapun yang terjadi dengan dia, surga itu bekerja, karena dia raja surga. Ajaibnya di situ. Pada saat dia menempelkan telinga prajurit itu, dia cuma membuktikan nih, gua Allah. Jangankan mutusin nih 10.000 gua sendiri terputus semua. Ya kan, gak usah pakai pedang. Yesus begini putus semua. Betul? Tapi dia buktikan tuh. Nyambung, saya bisa membuktikan bahwa saya Allah. Saya yang ciptain orang ini. Tapi bukan itu yang Tuhan mau untuk memutuskan telinga para prajurit. Lehernya aja dikintak putus semua. Kalau Yesus melakukan itu, Petrus potong telinganya satu. Wah, Yesus pengen demonstrasi nih. Petrus, emang lu kira lu bisa doang yang potong telinga? Nih lihat nih gua, putus semua telinganya. Kayak film silat kan, toto putus semua telinganya. Apa yang terjadi? Prajurit itu pulang ke rumah. Ayah, kenapa telingamu putus? Itu si Yesus yang motong telinga ayah. Anaknya bereaksi apa istrinya? Kurang ajar, bangsat tuh anjing si Yesus tuh, bener kan? Kurang ajar, ayo kita balas dia. Saudara, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tapi kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Hati-hati, kalau saudara tidak kita hayati ini. Kalau saudara tidak bisa menghidupi ini, saudara tidak akan melihat kerajaan Allah. Kejahatan tidak pernah bisa dikalahkan oleh kejahatan. Betul? Kejahatan tidak pernah bisa dikalahkan oleh dendam, tidak pernah akan bisa dikalahkan dengan, betul? Dendam dibalas dengan dendam melahirkan dendam. Dendam dan dendam. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, kejahatan, betul? Akhirnya apa? Kejahatan yang menang. Betul nggak, saudara? Tapi Yesus, kejahatan hanya bisa dibalas dengan kebaikan. Setuju, saudara? Dendam hanya bisa dikalahkan dengan pengampunan. Setuju? Itulah kerajaan Allah. Kalau saudara mau masuk kerajaan Allah, masih suka bakal lakukan kejahatan, saudara masih dendam sama orang, jangan berharap bisa ngelihat. Apalagi memasuki. Amin. Saudara, dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Tadi saya bilang rendah hati. Yesus mengampuni, betul? Tidak membalas jahat dengan jahat. Makanya saudara coba, kalau saudara jual produk ini, Yesus ini, ke pasaran masyarakat dunia seperti ini, laku nggak kira-kira? Lahir di kandang rendah hati,
ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Disakiti 70 kali 7 kali harus mengampuni. Laku nggak ini? Enggak. Di dunia yang laku kalau lu tonjok-tonjok lagi. Ya kan, kalau gigi lu patah 1, bikin lu patah 3, baru lu hebat. Betul saudara? Itu dunia kedagingan dosa. Tapi Yesus datang bukan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Tapi aku datang untuk menebus dosa. Betul? Karena dosalah yang menjadi cikal bakal penderitaan manusia. Dosalah yang menjadi momok sehingga manusia binasa. Betul saudara? Musuh sesungguhnya bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Saya terus belajar, nggak mudah memang. Kita yang benar, kita yang disalahin. Kita berbuat baik, kita yang dipitnah. Aduh, saya kerap kali Tuhan, sampai kayaknya hati saya udah baal ini. Saking sering disayat-sayat, tapi tetap harus mengampuni. Dan itu nggak bisa saudara. Makanya kenapa Tuhan kirim Roh Kudus sebagai penolong? Karena tidak mampu dengan kekuatan sendiri, betul? Kita nggak ditanya aja ketemu orang temen, bro, buang muka, oh sakit hati, brengsek orang. Besok awas loh, nanya gua nggak tanya sautin lagi. Itu sepele saudara. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus, kalau engkau anak Allah, turun dari salib itu, betul? Bisa Yesus turun? Wah, dia lompat dulu ke awan, ke pohon jambu, ya, terus baru turun ke bumi. Dia bisa ke bulan, ke bintang, dia bisa saudara. Son Gokong mah kalah. Tapi dia nggak lakukan. Karena apa? Dunia ini ingin menarik standar Allah untuk menjadi seperti anak ayam. Betul? Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia ingin menjadikan anak ayam menjadi burung raja wali. Sekali lagi saudara, kejahatan tidak pernah bisa dikalahkan dengan kejahatan. Dendam tidak akan selesai dengan dendam. Dendam hanya bisa diselesaikan dengan pengampunan. Ada yang masih benci sama orang di sini? Kayaknya mukanya malaikat semua ini. Ada yang masih benci mertua, mantu, anak, cucu, tetangga? Wih, malaikat semua kayaknya udah. Ya, saudara, kita tidak akan bisa melihat kerajaan Allah kalau masih melakukan hal-hal itu. Amin. Mau mengampuni? Mau membalas yang jahat kepada saudara dengan kebaikan? Lakukan itu. Maka kita akan masuk dalam kerajaan Allah. Spiritual journey, perjalanan orang percaya itu ada 4 tahap. Pertama, kita menjadi orang percaya, betul? Betul? Percaya Yesus, betul? Tapi suruh mengampuni, nggak mau. Yang penting percaya, iya udah. Ya kan? Percaya. Kedua, mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Ini pun nggak mudah. Siapa yang suka takut? Siapa yang suka khawatir? Mukanya mulai serius nih. Berita-berita perang dunia ketiga. Wah, apalagi krisis ekonomi global, gelap gulita. Kata saya, emang gue pikirin. Firman Tuhan berkata, rambut di kepalamu terhitung semua. Tidak sehelai rambutmu akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Kau ada lebih mataku. Siapa yang akan menjadi ini? Sejauh saya ada dalam tangan Tuhan, saya tidak takut apapun yang terjadi. Ada seorang hamba Tuhan dari Ambon berkata, kalau saudara masuk neraka ditemenin Yesus, mau nggak? Halo? Ada yang berani jawab? Nah, saya bilang saya mau. Kenapa? Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dapur api yang 7 kali dipanaskan. Bahkan pengawal itu dari jauh aja kebakar mati. Tapi 3 orang itu bau angus saja enggak. Halo? Bersama Yesus dapur perapian jadi ruangan ber-AC.
gua singa yang sudah kelaparan. Daniel dimasukin ke sana bersama Yesus. Singanya bego semua, gak bisa lihat, gak bisa makan. Tuhan bisa lakukan apa saja, karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Tidak terlihat tanda-tandanya, tapi jauh di dalam kuasa itu nyata. Saya bilang, seandainya saya dimasukin neraka bersama Yesus, Yesus jadi beruang ber-AC kayak Taman Ancol, Taman Impian Jaya Ancol. Mau saudara, itu benar hamba Tuhan bertanyakan seperti itu. Walaupun nggak mungkin kan Yesus masuk neraka, tapi seandainya dia mau turun ke sana juga jadi adem tuh neraka. Terbukti kan dari seperti itu. Nah, tadi saya bilang, bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, kalau hal kecil aja dalam hidupmu, engkau tidak bisa kendalikan. Siapa yang bisa kendalikan hari ini oksigen kalau tiba-tiba habis? Dengan apa saudara bikin oksigen? Ayo, dengar apa? Nggak bisa. Betul, setuju saudara? Kalau hari ini planet bumi tiba-tiba jatuh menimpa matahari, ada yang bisa mencegah? Siapa yang mengeluarin matahari pagi ini? Nggak ada. Hidup ini bukan kuat gagah kita. Kita bisa hidup bangun pagi bukan karena kita hebat. Baru kemarin teman saya hamba Tuhan tidur malam, pagi udah nggak bisa bangun. Padahal badannya gede, rajin olahraga. Nggak berdaya sama kuasa Tuhan. Dibangun-bangunin nggak bangun. Kalau kita masih bisa bangun pagi, hidup, berarti anugerah Tuhan. Betul? Makanya Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku masih hidup, berarti masih ada tugas bagiku memberi buah. Kemarin kita merayakan tahun baru. Saya udah 60 kali merayakan tahun baru. Yang jadi masalah, sudahkah hidup kita menghasilkan buah? Amin. Pohon ara udah waktunya berbuah. Soal Yesus bilang, tebang. Tapi kata muridnya, jangan dulu Tuhan, biar aku menyirami, memupuknya, siapa tahu tahun depan dia berbuah. Tapi kalau dia nggak berbuah juga udah tebang dah. Temen saya udah banyak yang ditebang umur 30 tahun, 40 tahun. Nggak tahu karena mungkin nggak ada buahnya kalau ditebang. Ya bersyukur, puji Tuhan atas anugerah Tuhan, ya saya walaupun beberapa on aja udah berbuah lah. Tinggal dibersihkan, tambah banyak berbuah. Seperti Yohanes pasal 15. Amin. Bukan soal banyak sedikitnya umur kita merayakan tahun baru. Tapi dengan umur kita, apakah kita selalu berbuah lebat? Kalau kita berbuah lebat, kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Harus berbuah, saudara. Yesus cuma 33 tahun setengah hidup di bumi ini. Tapi buahnya sampai saat ini masih manis, masih berkelimpahan. Betul? Rasul Paulus lebih panjang umurnya. Kita 70 tahunan, 80 tahunan. Tapi dia berbuah banyak. Ya, kalau hidup ada bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku masih hidup sekarang, berarti bagiku harus menghasilkan buah. Amin. Jangan sia-siakan, waktu itu berharga. Selama Tuhan masih percayakan waktu hidup kita, pergunakan itu untuk berbuah dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Bicara kita percaya, melangkah kepada mempercayai. Ada seorang akrobatik pasang satu tali tambang di atas Niagara, dia berjalan dengan tongkat, set, berhasil sampai belah ujung. Betul? Berani, berhasil. Banyak orang bersorak, wah hebat, luar biasa. Tiba-tiba dia bilang, saya akan kembali ke sana. Saudara percaya saya bisa nyebrang ke sana kembali dengan selamat? Percaya. Enggak ragu? Tidak, percaya. Oke, kalau saudara percaya, saya gendong. Mangkem langsung buang muka semua. Percaya Tuhan? Percaya. Percaya Yesus? Percaya. Besok makan apa ya? Masalah nggak beres-beres ini Tuhan. Mau ikut Yesus? Nggak, malah susah. Percaya, percaya. Tapi ada seseorang yang tiba-tiba, aku tahu. Digendonglah anak itu. Singkat cerita dia nyebrang ke seberang lagi.
Ya, memang benar berhasil. Siapa anak itu? Anaknya. Karena dia tahu mengenal bapaknya, dia benar-benar percaya sama bapaknya. Amin. Saudara, seberapa banyak kita mulai berserah sama Tuhan, mempercayakan hidup kita pada Tuhan? Apa kita selalu berebut sikut kanan, sikut kiri, mengandalkan kekuatan sendiri, nggak mau mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan? Kita jarang berdoa, bersekutu sama Tuhan, jarang baca firman Tuhan. Bagaimana kita mau bertumbuh? Betul saudara? Jadi percaya. Kedua, mempercayai. Sudah belum? Kayaknya udah semua sih ini. Mukanya cerah-cerah sebab sudah mempercayai hidupnya kepada Tuhan. Yang ketiga, dipercaya. Baren bilang ikut Tuhan tuh kok banyak ujian, percobaan, kata dia. Gak enak. Bahkan pernah ada seorang ke rumah saya, Pak, saya nyerah dah, nggak mau ikut Tuhan. Kenapa? Aduh, pencobaan terus, capek, nggak kuat saya, nggak mau lah tadi. Oh gitu ya. Saya tanya, ibu punya anak? Punya. Oke, kalau anak ibu nggak pernah ujian sekolah, mau? Nggak mau. Kenapa? Ujian pusing lu, Bu. Stres tuh anak. Iya, tapi kan kalau nggak di ujian dia nggak naik kelas, nggak terukur kemampuan dia. Betul saudara? Mau di sini yang anaknya nggak usah ujian? Saudara sekolahin 20 tahun nggak ujian-ujian, kelas 0 ya, kelas 1. Oh, nggak mau. Betul? Dikatakan kalau kita dalam tangan Tuhan, sekalipun dalam ujian kita akan keluar seperti emas. Selama saudara masih diproses, berarti ada hal-hal dalam hidup kita yang masih belum berkenan. Halo? Kalau saudara udah naik kelas, apalagi udah tamat, nggak usah diuji lagi. Betul saudara? Jadi jangan takut sama ujian. Emak-emak paling marah kalau anak-anak yang nggak diajak ujian. Betul saudara? Betul? Walaupun emaknya nggak pernah mikir, yang mikir kan anak yang pusing. Tapi emaknya mau supaya anaknya pintar. Amin. Dia hebat dan kuat. Nah, itu bicara dengan dipercaya. Kita harus jadi orang yang dipercaya. Kalau kita percaya Tuhan mau enaknya aja, ya saudara udah ikut enaknya, jangan ikut Tuhan. Betul saudara? Karena hidup ini sudah jatuh dalam dosa. Mindset pikiran manusia yang salah, bahwa Tuhanlah yang menyebabkan kesusahan dan penderitaan. Ini salah besar. Konsep pemikiran yang benar, bahwa kita ini ada di dunia yang terkutuk. Kita ini udah orang yang dimurkahi, betul nggak? Kita ini orang berdosa yang harusnya binasa. Kita ini dengan bersusah payah berjeli lerah harus mencari makan kita, betul? Di sini harus berjeli lerah cari makan, saya yakin nggak ada. Tiap pagi udah ada di meja dapur. Sedikit-dikitnya ke warung, 15.000 bisa makan enak. Betul saudara? Harusnya kita seperti itu, dengan bersusah payah kau akan mencari makanmu sampai engkau kembali kepada debu. Karena ada seorang Yesus, Bapa yang ajaib, yang membayar hutang dosa kita. Amin. Jadi Tuhan tuh menyelamatkan kita, Tuhan tuh menolong kita. Amin. Cuma manusia emang dari zaman dulunya, dari zaman Kibenen tuh nggak pernah bersyukur, nggak pernah berterima kasih. Kecenderungan hatinya, kenapa dulu sampai puncaknya Tuhan marah, diminasakan pada zaman Nuh? Karena apa? Baca ayatnya. Karena kecenderungan hati manusia selalu jahat. Siapa di sini kita nggak dimahkotai oleh Tuhan, nggak didandani? Ada yang nggak pakai baju? Nggak ada. Makan. Yesus tidur di mana? Meletakkan kepalanya yang nggak ada. Kita tidur di mana? Di balai? Enggak, di kasur empuk. Pakai AC lagi. Kurang gimana hidup? Betul? Baru dah kalau udah susah, baru dah kita berasa. Saya bilang kalau saudara ada di satu padang gurun,
Sudah seminggu. Hari ke-8 kalau saudara nggak minum, udah kayaknya udah nyekek, udah terbakar semua, mati saudara. Tiba-tiba ada yang kasih segelas air sama 1 ton emas. Saudara pilih mana? Kok emas 10 ton loh? Berapa triliun tuh? Triliunan loh, bisa hidup sampai ke 7 keturunan. Pilih mana? Air. Padahal segelas air nggak ada harga. Coba. Manusia tuh kalau belum kejedot di situ, belum sadar. Betul? Jangan sampai kejedot. Kasih tahu kiri kanannya, jangan sampai kejedot. Ya sadar. Amin. Dipercaya. Saya bilang istri saya setia luar biasa, makanya saya sayang sama dia. Tapi kalau ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Iya. Kalau saya banyak uang, istri saya sayang sama saya. Wah, dilayani semua, makannya enak-enak dan sebagainya. Begitu saya nggak ada uang, saya ditendang. Begitu kalau nggak ada uang, saya ditendang. Tek, betul? Yang jadi pertanyaan saya, apakah dia sayang sama saya? Enggak. Dia sayang uang saya. Betul? Coba kalau kita ada uang, saya ditendang. Kalau ada uang baru saya disayang. Iya? Berarti dia istri saya yang saya nggak bisa percaya. Saudara ikut Tuhan, cuma mau enaknya saja. Saudara nggak mau ikut Tuhan, nggak percaya sama Tuhan pada saat saudara susah. Itu nggak bisa dipercaya orang. Betul apa betul? Betul. Janji covenant pernikahan jelas. Aku akan setia dengan kau dalam kaya dan susah, dalam sakit dan sehat. Betul? Dalam segala keadaan aku tetap setia. Itu orang yang bisa dipercaya. Orang yang setia pada Tuhan gak peduli seberapa tantangan, kesulitan hidupnya. Dia akan buktikan bahwa aku sungguh-sungguh benar mengasihi engkau. Itu orang yang bisa dipercaya. Sudah ada di level berapa itu? Level 3. Kalau nah, saudara coba dulu makan mie gacoan. Coba level 5, kalau kuat hebat. Level 7 hebat ya. Ya. Itu percaya. Tapi ada satu level lagi saudara yang lebih dari dipercaya, yaitu menjadi orang kepercayaan. Amin. Apa ayatnya? Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Orang pada level ini, apa yang dia lakukan Tuhan support, Tuhan dukung, Tuhan menyertai. Saudara terkasih, keselamatan gratis karena anugerah Tuhan, bukan hasil usaha manusia, tapi berkat Tuhan. Itu ada syaratnya. Betul? Sorga pun ada tingkatnya. Rasul Paulus lihat seseorang ada di surga tingkat ketiga. Kalau saudara kita lihat tabernakel, ada ruang halaman, ada ruang kudus, ada ruangan maha kudus. Kalau kita hanya di pelataran, kita cuma ngerasain aja angin sorga. Makanya banyak orang dibohongin. Karena tinggalnya di pelataran, banyak dikasih angin sorga. Saudara harus masuk ke ruang kudus. Membawa persembahan pujian kepada Tuhan. Meninggikan namanya. Tapi atas kematian Yesus Kristus, sekarang kita penuh dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita mendapat pertolongan pada waktunya. Kita bisa masuk ke ruang maha kudus Tuhan. Dengan darah anak domba. Mau saudara? Hidup di dunia ini memang penderitaan, seperti saya kan sudah jatuh dalam dosa. Tapi firman Tuhan mengatakan penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan diberikan pada kita. Saya pernah bilang kemarin, pernah dengar ya di sini kayak nggak salah, bahwa kita di dunia ini tidak pernah punya apa-apa. Kita datang telanjang, pulang telanjang. Ya, istri saya juga saya bilang kamu setia hidup semati. Besok saya mati mau nggak tidur sama saya 7 hari? Nggak mau. Berarti kamu nggak sehidup semati sama saya, nggak setia. Di dunia ini semua akan kita lepaskan. Oleh sebab itu orang kaya yang pada tanya, Tuhan,
Apa yang aku harus lakukan supaya aku sempurna? Aku sudah berbakti orang tua, berbuat jahat, berbuat baik, dan sebagainya. Kata Tuhan Yesus, kamu mau sempurna? Nantangin Tuhan, iya. Jual semuamu, milikmu. Ikut aku. Nyerah dia. Dengan sedih hati dia tinggalkan Tuhan. Saudara, bicara kita kalau mau lihat hidup dalam kerajaan Allah, kita harus mau melepaskan hal-hal yang duniawi. Amin. Jangan melekat apapun juga. Karena semua ini akan kita lepaskan. Kalau saudara genggam erat-erat, besok pada saat saudara pulang, saudara susah. Mesti dipotong di tangan, kalau enggak bisa pulang. Amin. Jangan menggenggam apapun. Pengetahuan saudara, predikat jabatan saudara, harta benda saudara, itu hanya sementara saja. Semua karena kepercayaan dari Tuhan. Amin. Kalau saudara punya itu, punya jabatan, punya pangkat, punya kepintaran, punya kehebatan, pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita akan menerima upah di surga. Amin. Kita akan memerintah bersama Tuhan selama-lamanya. Ya, jadi kita bagaimana orang bilang, saya mau merasakan surga dunia. Apakah surga itu ada di dunia? Memang ada. Pada saat Yesus datang, kerajaan Allah sudah datang kepada kita. Betul? Makanya Yohanes Pembaptis bilang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus. Pada saat Yesus hadir di dunia, kerajaan Allah itu sudah datang di dunia ini. Karena apa? Karena Yesus adalah rajanya. Betul? Tapi untuk dapat mengikuti dia nggak mudah. Rendah hati, ya kan? Lemah lembut. Belajar padaku sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Barang siapa berikut aku, sangkal diri, pikul salib. Kalau kita masih tidak mengutamakan kepentingan kita, nggak memperhatikan kepentingan orang lain, kau tidak akan bisa menjadi pengikut Yesus. Amin. Orang egois nggak bakalan bisa. Saya sering bilang, termasuk istri saya nih, orang bilang, Pak Irwan, kamu sih jadi orang terlalu baik. Istri saya, kamu mau banyak dimanfaatin orang. Terus saya jawab, puji Tuhan, berarti saya bermanfaat. Daripada saya nggak bermanfaat. Babi aja bermanfaat, matinya jadi babi guling, jadi babi panggang. Betul? Babi bermanfaat matinya. Ayam jadi ayam bakar, bermanfaat. Betul? Kalau manusia mati nggak pernah berbuat bermanfaat, apa? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Mau makan daging panggang manusia? Nggak mau. Iya kan? Jadi kalau kita masa hidup kita tidak bermanfaat, berguna bagi orang, nggak ada artinya. Amin. Pakai aku Tuhan sebagai alatmu. Amin. Bermanfaat bagi orang. Daripada nggak bermanfaat, mendingan bermanfaat. Percaya sama saya, Tuhan tuh bukan bodoh. Saya udah ikut Tuhan 30 tahun. Tuhan tuh nggak pernah salah. Apapun yang saudara lakukan, jangan berpikir pakai pikiran sendiri. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Lakukan aja apa yang Tuhan suruh. Lakukan itu. Walaupun kau harus dihina, engkau dipitnah, engkau direndahkan, engkau tidak diperhatikan orang. Perihal peninggian perendahan bukan ada di tangan manusia, bukan ada di tangan kita, tapi ada di tangan Tuhan. Saya ini, aduh Tuhan, siapa saya ini dapat promosi terus. Kemarin saya diangkat jadi direktur pemberdayaan ekonomi di Pormas. Itu organisasinya Pak Hasim. Kemarin saya mengantar suatu investor Cina yang besar sekali ke Majalengka, ketemu dengan bupati di sana. Kemarin saya dijadiin lagi direktur pengembangan organisasi di organisasi Fox Point, organisasi Katolik terbesar. Belum bertugas, udah Pak Irwan saya naikin lagi jadi waketum, wakil ketua umum. Ini organisasi dunia besar, saudara. Waktu kakak saya bilangin, Dek, saya diangkat jadi ini. Lu nggak salah, coba tanya dulu, bener nggak katanya.
Lu kan orangnya selebor katanya. Saya bilang, nggak tahu lah, kalau Tuhan yang ngangkat pasti dia yang kasih kemampuan. Amin. Benar saudara. Saya merasakan, ini istri saya juga merasakan bagaimana Tuhan mengangkat kehidupan kami. Kami hidup orang sederhana. Anak-anak kami bisa hidup di Australia dan hidupnya ya puji Tuhan. Satu yang kemarin udah beli rumah yang kedua di Sydney. Di tengah ekonomi seperti ini. Kalau Tuhan membuka tidak ada yang bisa. Kalau Tuhan menutup tidak ada yang bisa. Masalahnya percaya enggak kita sama Tuhan. Kita lebih percaya kepada pikiran sendiri. Lu mah dimanfaatin orang, jangan mau dekat-dekat sama dia. Kalau kata Tuhan, deketin tuh orang. Deketin saudara. Walaupun kita dirugikan. Tapi Tuhan bisa ganti 10 kali lipat. Amin. Enggak gampang. Bilang percaya gampang. Ayo ikut aku nyebrang ke sono. Lari semua. Betul saudara? Nah hari ini kita telah memberitakan Kingdom of God. Apakah kita mau menghidupi di dalamnya atau cuma di pelataran, bahkan kita akan menjauh dari kerajaan itu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Hamba-Mu telah menjelaskan tentang kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus mengiluminasi kami semua, berikan rema dalam kehidupan kami agar kami selalu diingatkan bahwa kami hidup anak-anak kasih karunia-Mu. Semua yang ada pada kami adalah anugerah kepercayaan yang Tuhan berikan pada kami. Dan berikan kami menggunakannya sesuai dengan kehendak rencana-Mu Tuhan. Pakai kami semua menjadi alat dalam tangan Tuhan yang berguna bila Tuhan yang menggunakan. Kami hanyalah hamba-hamba Tuhan. Seorang hamba hanya melakukan apa yang Tuhannya mau dan perintahkan. Dan semua yang kami lakukan untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Mengurapi berkati gereja-Mu, anak-anak-Mu yang di tempat ini. Pak Petrus dan Ibu sebagai gembala yang Tuhan percayakan. Berikan hikmat, akal budi, urapan, kasih kuasa-Mu menyertai. Sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan pimpin, Roh Kudus menolong. Sehingga apa yang dikerjakan dilakukan Tuhan berhasil seturut dengan kehendak rencana-Mu. Dan untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hingga kelak kami akan mahkota kehidupannya sudah Tuhan berikan. Sediakan bagi kami orang-orang yang setia mengiring Engkau dan bekerja untuk Engkau. Seperti firman-Mu berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Karena keberadaan kami di dunia ini adalah suatu penugasan sementara. Berikan kami hikmat kemampuan untuk dapat melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kami rindu pada saat kami kembali nanti, Kau akan berkata, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Mari masuk dalam kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, Amin. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Biar Kingdom of God itu menjadi, kita aplikasikan juga dalam kehidupan kita. Apa yang diikat di bumi terikat juga di surga melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapak Pendeta Irwan bersama istri yang sudah menaburkan akan kebenaran firman Tuhan, biar menjadi kekuatan untuk kita dalam usaha pekerjaan pelayanan, bahkan anak-anak Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melakukan perjamuan asa yang kudus. Siapkan hati kita dan pikiran kita. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku anakmu. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Yesus, Yesus, berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya
Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Sekali lagi kita katakan Yesus, 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 berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Di tangan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Kita memahamin hari ini, biarlah tubuh ini dan darah ini merubah pola pikir kita, merubah hati kita, merubah pemahaman kita. Hari ini Tuhan berkata sangat jelas lewat hamba-Nya. Tuhan tidak menciptakan kita seperti ayam yang hanya tahu sekitarnya saja. Tuhan tidak membentuk kita untuk memiliki mental seperti ayam. Tuhan tidak membentuk hati kita seperti hatinya seperti ayam yang taunya hanya sekitarnya saja. Tetapi Tuhan membentuk kita seperti Raja Wali. Dan Tuhan memberikan kita kuasa dan otoritas. Dia berkata, kuasailah bumi, taklukkanlah bumi, kelolahlah bumi itu. Dan Tuhan berkata, punyalah hati seluas samudra. Siap mau mengampuni sesamanya, mau mengampuni diri sendiri, mau berkarya, mau melakukannya buat Tuhan dan buat sesama, mau jadi berkat untuk sesama. Tidak menjadi orang yang egois, walaupun di tengah-tengah kekurangan, walaupun di tengah-tengah kesulitan, mau memiliki hati yang mengasihinya. Ambil waktu sebelum kita bersatu dengan tubuh Tuhan. Datang sama Tuhan, mohon ampun sendiri kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, kalau engkau mau mengampuni dirimu dan engkau mau mengampuni sesamamu, maka aku akan mengampuni engkau, Tuhan mengatakan. Karena ada tertulis, engkau akan mengampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Keputusan di tangan kita masing-masing. Mari kita mau mengampuni sesama kita. Mari kita mau mengampuni diri sendiri. Sehingga kita punya wawasan luas seperti Raja Wali. Kita bisa terbang tinggi dengan sayap daripada surgawi. Ambil waktu datang sama Tuhan.
kasih Tuhan, firman-Mu berkuasa Bapa. Engkau berkata, kami menerima kuasa kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku tuliskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada waktu malam ia diserahkan dan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur dan menjak-menjakkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini peringatan akan aku. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Tubuh ini bukan milik kita lagi. Ingat itu baik-baik, supaya kita tidak salah memperlakukan perjamuan asa yang kudus ini, supaya hidup kita menerima berkat yang berkelimpahan. Tapi tubuh ini milik Tuhan. Pastikan dan teguhkan hati kita masing-masing, bisa mengampuni diri sendiri dan bisa mengampuni sesamanya manusia. Lepaskan dari keegoisan kita masing-masing. Biar Tuhan yang bertata, yang berkuasa atas hidup kita. Maka Tuhan akan membawa kita kepada damai dan sejahtera dan sukacita, dan terbang seperti Raja Wali. Angkat darah Tuhan di atas kepala kita. Tubuh bicara tentang pikiran kita. Saya percaya dengan memakan tubuh Tuhan, berarti pikiran kita siap diubah konsep pola pikirnya, diubah mindsetnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Injil kerajaan Allah. Sekarang di tangan kita ada darah. Itu akan mengubah hati kita untuk selaras dengan hati yang penuh dengan kasih akan Tuhan, cinta dan takut akan Tuhan, menghormati hadirat Tuhan, menghargai firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Dalam setiap ibadah, mari kita lebih lagi berkomitmen memuji dengan segenap hati, mendengar firman Tuhan dengan segenap hati, fokus kepada kehendak-Nya. Ambil waktu, yuk kita datang sama Tuhan, mohon ampun yang kita masih sibuk di sela-sela itu, berpikir kemana, melakukan apa dengan sosial media. Yuk kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita belajar lebih lagi menghormati hadirat Tuhan, memuji dengan segenap hati, mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati, datang sama Tuhan. Biarlah ibadah kita tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi berguna bagi setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan, Engkau mengampuni kami. Kami mau belajar lagi lebih lagi, Pak, untuk menghormati ibadah di dalam Engkau, Bapak. Kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau mendengarkan firman Engkau dengan segenap hati kami. Dan demikian firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Minum dalam nama Yesus. Syukur, naikkan syukur kepada Tuhan.
bersyukur dengan pujian ini. Terhubung denganmu, Yesus, Yesus, Yesus. Melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi katakan, Firman-Mu Tuhan. terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami sudah mendengarkan akan firman tentang kerajaan Allah Tuhan. Biarlah pemaparan akan firman Tuhan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami juga terima kasih sudah mengadakan perjamuan yang kudus, biar tubuh dan darah-Mu itu dapat bersatu dengan kami. Biar rangkaian ibadah ini Tuhan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Yesus Kristus di surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diberkati akan kebenaran firman Tuhan, amin. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan warta digital Gereja Bethel Tabernakel. Selamat datang di Gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church Bogor. Pra-ibadah, setiap hari Minggu, pukul 8.30. Ibadah umum, setiap hari Minggu, pukul 9. Komsel, setiap hari Kamis, pukul 19. Miracle Prayer Night, setiap Jumat, pukul 19. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemberian, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, selalu membangun mesbah keluarga, ujian, penyembahan, doa dan firman. Siap dimuridkan untuk berbuah, hidup serupa dengan Yesus Kristus. One Vision, keluarga kami berakar dalam Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bahagia. Informasi: nomor rekening gereja, Bank BCA, 74754088284. Atas nama GBT Kingdom Families of God. Bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan dapat menghubungi PS Petrus Tan. Baik, demikian warta GBT. Untuk kegiatan-kegiatan kita, hari Kamis ada komsel, nanti ditentukan. Hari Jumat ada doa, dan hari-hari selanjutnya akan ada kegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, WBT tanggal 24 Januari bertepat di GBT di Kerawang, daerah Kerawang. Jadi ibu-ibu tinggal dikoordinasikan
mulai ibadah di sana jam 10. Tinggal koordinasikan mau kumpul di mana untuk WBT. Wanita Battle Tabernakel. Kalau laki-laki mau ikut pakai rok katanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, biar persembahan ini juga menjadi rangkaian dalam ibadah kami. Apa yang kami berikan Tuhan untuk memperlebar kerajaan Allah dari tempat ini. Kau sucikan persembahan yang akan kami berikan, baik persembahan umum dan persembahan khusus. Kami ingin memberikan dengan penuh sukacita. Biarlah Engkau yang berdaulat akan persembahan kami, dapat kami pergunakan dengan baik untuk memperlebar kerajaan Allah dari tempat ini. Sucikan persembahan ini Tuhan, kami akan memberikan dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan di sebelah kiri saya. Tuhan peluk aku sebentar saja. Tuhan peluk aku sebentar saja. Hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan. Peluk aku sebentar, Tuhan peluk aku. Tuhan peluk aku sebentar saja. Hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan. Peluk aku Tuhan sebentar saja. Berbahagialah kita apabila kita tidak duduk dalam kumpulan berjamaah. Maka apa saja yang kita lakukan menjadi imam, Tuhan memberkati kita berlipat kali ganda. Diberkatilah istri kita, diberkatilah adonannya, diberkatilah doa-doanya, diberkatilah senantiasa. Engkau tertawa tentang hari depanmu, dan Tuhan memberkati engkau senantiasa. Dan dari rahimmu
lahirlah anak-anak yang gagah perkasa di bumi, yang menjadi berkat di antara kita, yang menjadi berkat di Indonesia, yang menjadi berkat di antara suku-suku bangsa. Dan pujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Biar berkat Bapa Surgawi dalam cintanya Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus memberkati kita mulai ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa